Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Life Generation, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari Efesus 5 ayat 15 dan 16. Efesus 5 ayat 15 dan 16 berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk senantiasa berhati-hati dan waspada di dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Mengapa? Karena setiap kita tidak ada yang steril dari apa yang namanya dosa. Tantangan kehidupan dan godaan-godaan bisa sewaktu-waktu menyerang hidup kita, dan kalau kita tidak hati-hati, kita bisa jatuh dan kemudian hancur. Beberapa kasus yang belakangan ini menghiasi media sosial mungkin bisa menjadi contoh buat kita sekalian. Yang pertama adalah kasus video 19 detik dari Giselle Anastasia. 19 detik itu kelihatannya sangat pendek sekali, tetapi sanggup mengubah kehidupan seorang Giselle Anastasia. Dikabarkan pasca peristiwa terkuaknya video itu, hidupnya mengalami masalah yang serius. Tidak saja dia harus berhadapan dengan hukum, tetapi juga karirnya sangat mungkin terancam redup. Padahal sebelumnya dia adalah seorang wanita yang berprestasi, tetapi karena tidak hati-hati dalam hidupnya, menyebabkan dia harus berhadapan dengan masalah yang membelit hidupnya. Dan semua masalah itu terjadi karena apa? Karena dirinya sendiri yang tidak bijaksana dalam menjalani hidup yang Tuhan sudah anugerahkan kepadanya. Yang kedua adalah kabar tertangkapnya seorang Kapolsek Astana Anyar Bandung, yaitu Kompol Yuni Purwanti, karena kasus narkoba. Padahal untuk meraih karir seperti yang dia miliki sekarang, dia perlu perjuangan yang tidak mudah. Namun kemudian hancur dan berantakan karena godaan narkoba. Bukan hanya jabatan dia yang dipertaruhkan, tetapi juga nama baik dirinya, bahkan keluarga, serta institusi kepolisian. Yang ketiga adalah kabar terbaru, yaitu perselingkuhan dari Anissa Sabian dan Ayus Sabian. Kabar ini tentu sangat mengejutkan publik, mengingat mereka berdua adalah personel dari sebuah gambus yang tentu saja menyanyikan lagu-lagu rohani yang memberikan kekuatan dan spirit kepada pendengarnya. Anissa Sabian dikagumi oleh orang-orang Indonesia pada umumnya. Selain masih muda, bersuara merdu, ia adalah anak muda yang cantik. Tetapi kabar perselingkuhannya dengan Ayus menyebabkan nama baiknya tercoreng tentunya. Bahkan hari ini, semua netizen mungkin sedang tertuju kepada sosok yang bernama Anissa Sabian ini. Meski yang bersangkutan belum memberikan konfirmasi, tetapi berita perselingkuhan ini telah menjadi berita nasional di jagat media sosial kita. Dan dalam sebuah wawancara, adik Ayus yang bernama Nova mengakui bahwa perselingkuhan itu benar adanya. Jika hal ini benar, tentu ini menjadi sebuah kerugian bagi Anissa. Mengapa? Karena sebenarnya karir anak muda ini masih panjang. Dan untuk sampai ke titik ini, dia juga sudah berjuang begitu luar biasa. Sayang, harus hancur hanya gara-gara cinta terlarang. Saudaraku, contoh-contoh yang saya sampaikan di atas adalah gambaran betapa tidak ada seorang pun di dunia ini yang kebal dari apa yang namanya godaan dan dosa. Oleh sebab itu,
Firman Tuhan menasihatkan kepada kita agar kita memperhatikan hidup kita dengan seksama. Dikatakan, jangan seperti orang bebal. Kata bebal ini ditujukan kepada orang yang selalu mengulang-ulang kesalahannya. Artinya, ia tahu bahwa dirinya bersalah, tetapi dilakukan kembali, dan dilakukan kembali. Itulah sebabnya orang bebal seringkali disamakan dengan anjing yang kembali kepada muntahnya dan babi yang kembali kepada kubangannya. Karena itu, firman Tuhan katakan, jangan jadi orang bebal, tapi jadilah orang arif. Kata arif mau menunjukkan sebuah sikap yang bijaksana di dalam menjalani hidup. Selalu menimbang-nimbang dengan seksama sebelum melakukan sesuatu, terlebih bila itu berkaitan dengan dosa dan pelanggaran-pelanggaran norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kata arif atau bijaksana itu juga dikaitkan dengan cara menggunakan waktu yang ada. Firman Tuhan mengingatkan agar kita menggunakan waktu dengan baik, kita menggunakan waktu dengan bijaksana, mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang memuliakan nama Tuhan, hal-hal yang bisa memberi dampak bagi orang lain. Karena itu, di ayat yang ke-17 berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi di dalam menjalani waktu-waktu yang ada, mari kita terus mencari kehendak Tuhan, agar kita menjalani waktu ini dengan bijaksana, mana yang bisa kita kerjakan, mana yang tidak bisa, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang suci, mana yang berdosa, sehingga kita tetap berjalan di dalam on the track-nya Tuhan, jauh dari segala hal-hal yang tidak diperkenan oleh Allah. Mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan, kita menyerahkannya kepada Tuhan agar melaluinya kita dituntun, dibimbing, sehingga kita menjadi orang-orang yang bijaksana dan beruntung selama kita menumpang di tengah dunia. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu yang senantiasa mengajarkan kami agar kami berlaku bijaksana dalam menjalani hidup ini, agar kami tidak menggunakan waktu-waktu yang ada untuk hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran-Mu. Roh Kudus kiranya menolong kami agar kami dalam menjalani hidup ini tetap ada di dalam on the track-nya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Citaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Kemenangan oleh curahan darah-Mu.
sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Ya Tuhan, darahmu, darahmu cukup bagiku, membuatku berarti, berharga di matamu. Oh, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru.